Kasus operasi tambang PT Gak Nikel di Raja Ampat, Papua yang baru-baru ini ramai diperbincangkan publik, rupanya telah mengantongi izin dari pemerintahan terkait operasi tambang di hutan lindung. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menegaskan, sejatinya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang aktivitas tambang di hutan lindung. Namun, PT Gak Nikel bersama 12 perusahaan lainnya telah memperoleh izin tersebut sejak era Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Izin tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang mengatur mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Aturan itu diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan dan ditandatangani oleh Mega pada 12 Mei 2004. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Hanif dalam konferensi pers di Hotel Pullman Jakarta Pusat, Minggu 8 Juni 2025. Untuk PT GN ini merupakan 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya penambangan di kawasan hutan lindung sebenarnya yang sampai berakhirnya izin. Jadi dulu di Undang-Undang 41 tahun 1999 itu hutan lindung tidak boleh dilakukan dengan penambangan pola terbuka, tapi dikecualikan terkait dengan 13 perusahaan ini melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2004. Jadi intinya Perpu tersebut mengecualikan 13 perusahaan yang harusnya tidak boleh menambang di hutan lindung secara pola terbuka. Jadi hutan lindung itu tidak boleh dilakukan pola terbuka, tetapi kecuali 13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan. Lantas, siapa saja ke-13 perusahaan yang punya hak istimewa dari Megawati untuk melakukan tambang di hutan lindung itu? Pertama, PT Freeport Indonesia. Perusahaan ini terbagi menjadi 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Mimika, Papua untuk kegiatan produksi dengan jenis tambang tembaga, emas, dan DMP dengan luas perizinan 10.000 hektar. Lokasi kedua di Kabupaten Mimika, Paniai Jaya Wijaya untuk tahap kegiatan eksplorasi jenis tambang yang sama dengan luas wilayah 202.950 hektar. Kedua, PT Karimun Granit di Kepulauan Riau untuk kegiatan produksi dengan jenis tambang nikel dan luas perizinan 2.761 hektar. Lalu ada PT Inco Tbk di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Utara untuk tahap produksi dengan jenis tambang nikel serta luas wilayah 218.528 hektar. Keempat, PT Indominco Mandiri di Kalimantan Timur untuk tahap produksi jenis tambang batu bara dengan luas wilayah 25.121 hektar. Selanjutnya, PT Aneka Tambang di Maluku Utara untuk tahap produksi jenis tambang nikel dengan luas perizinan 39.040 hektar. Keenam, PT Natarang Mining di Lampung untuk tahap konstruksi jenis tambang emas DMP dengan luas wilayah 12.790 hektar. Ketujuh, PT Nusa Halmahera Minerals di Maluku Utara untuk tahap produksi, konstruksi, dan eksplorasi dengan jenis tambang emas DMP dan luas wilayah 29.622 hektar. Kedelapan adalah PT Pelsar Tambang Kencana di Kalimantan Selatan untuk tahap eksplorasi jenis tambang emas DMP dengan luas wilayah 201.000 hektar. Kesembilan adalah PT Interex Sakra Raya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan untuk tahap kegiatan studi kelayakan jenis tambang batu bara dengan luas wilayah 15.650 hektar. Ke-10 adalah PT Weda Bay Nickel di Maluku Utara untuk tahap eksplorasi jenis tambang nikel dengan luas wilayah perizinan 76.280 hektar. Ke-11 adalah PT Gak Nikel di Papua untuk tahap kegiatan eksplorasi jenis tambang nikel dengan luas 13.316 hektar yang kini ramai dipermasalahkan. Ke-12 adalah PT Sorikmas Mining di Sumatera Utara untuk tahap eksplorasi dengan jenis tambang emas DMP
dan luas perizinan 66.200 hektar. Terakhir, PT Aneka Tambang di Sulawesi Tenggara untuk tahap eksplorasi dengan jenis tambang nikel, luas wilayah perizinan adalah 14.570 hektar.